ngurusin yang di rumah, itu pasti syutingnya bakalan ketunda sih. Ditambah nanti dilanjut Lebaran Idul Adha, kita libur lagi. Nah mungkin habis Lebaran Idul Adha sih kita lanjutin episode 8. Jadi mungkin agak munduran ya. Cuman untuk episode 8 ini sebenarnya kita udah syuting baru dapat 1/4 sih. Baru dapat 1/4. Ya ditunggu aja lah. Ya ntar mungkin ini ya kita isi vlog aja kali ya, gimana ya. Jadi sebelum kita episode 8 kayaknya isi vlog aja ya. Amin ya makasih banyak. Vlog tuh sebenarnya kita udah ada 2 vlognya. Itu yang pertama itu kita casting anak-anak GWSM sama cewek-cewek itu fan buat jadi Caca. Cuman kan ternyata episode 7 udah tayang tuh. Jadi kalau kita upload lagi ntar lucu nggak sih? Padahal udah tayang kan yang episode 7. Padahal kita ngevlognya itu sebelum episode 7. Terus ada lagi konten satu lagi yang udah aku ngevlog sama teman-teman tuh, boy latihan kamarogan sama teman-teman. Lagi di privat lah sama Bobby, sama Rasel, sama Najib waktu itu pas masih belum sakit. Itu ada sih stok itu. Cuman aku tuh bingung mau di-upload apa enggak. Soalnya ntar lucu nggak sih, nanti kan kita GWSM lagi temanya serial, terus tiba-tiba ada vlog tuh, ntar ngeganggu enggak gitu. Upload aja Mas Yo ya, coba ntar ya. Yang di GSK itu yang kurban tuh sekarang tahun ini ya, itu Dino. Terus kayaknya Mbak Eka. Terus aku sama Mas Ado. Baru 4 orang sih. Yang lainnya moga-moga tahun depan bisa menyusul ya, karena ya itu kewajiban kewajiban bagi yang mampu atau mungkin bagi kita semuanya yang ada niatan untuk beribadah. Itu kan juga ibadah ya, karena kita bisa membahagiakan dan bermanfaat untuk orang lain. Habis ini aku suruh ngomong apa sih? Dari tadi komennya banyak gitu. Oh aku tahu nih. Ini tren yang itu kan, yang wujud asli itu kan. Dino kurban apa? Dia kurban kambing. Kambingnya beli di tempat Seno kan dia juga jualan gitu. Wujud asli viewers GSKY. Tuh, udah aku sebutin tuh, daripada kalian ribut mulu. Wujud asli viewers GSKY. Dah. Puas kan? Ulang-ulang barusan udah 2 kali kok. Sip, ya. Itu tuh mau dibuat apa sih, guys? Mau dibuat apa sih? Puas banget. Nah dah tuh ya. Nanti tak bikin Mas Yo. Oke, terserah lah. Tren, oh gitu. Ulang Mas Yo. Enggak udah tadi udah kok. Oh video JJ, oke. Najib di mana? Najib di rumah. Jadi minggu depan malam minggu itu kita pentas lagi ya di Ambarawa guys. Jadi emang di bulan itu kita away terus dari GWSM. Juga nanti masih bakal ke Pekalongan juga. Kita ke Kulon Progo lagi juga. Wah pokoknya keluar kota terus nih. Dan juga jadwal GWSM itu udah sampai November Desember ya.
kayaknya mau tutup ini aja deh, kayaknya tutup job aja deh kayaknya untuk tahun ini sih. Soalnya udah kayak penuh banget. Terus kalau misal setiap minggu pentas tuh ya sebenarnya seneng sih, cuman kadang ada capeknya, sama kadang kan apa ya, kasihan juga dari teman-teman yang sekolah. Jadi kalau di GWSM tuh kita nggak terlalu ini ya guys, nggak terlalu kepengen yang kayak terus menerus gitu loh guys. Kita mah justru enakan tuh yang kayak sebulan cuman beberapa kali lah, itu malah kita sebenarnya harapannya gitu. Cuman ya di sisi lain ya kita bersyukur, berarti kan banyak orang yang kepengen atau minat buat nampilin GWSM, yaitu bagus sih. Cuman kadang sih harusnya ada jeda biar ada kangen-kangennya, terus kita juga bisa istirahat-istirahat juga. Kadang kita tuh kepengen nganu liburan guys, kayak ngevlog di suatu tempat di luar kota atau luar daerah gitu biar ada waktu. Cuman kayaknya tahun ini kayaknya belum bisa sih. Dan dari dulu tuh GWSM nggak pernah nerima ini ya guys, job atau panggilan itu selain hari Minggu atau malam Minggu. Cuman ada beberapa sih, kayak kita kemarin pas di Temanggung kita pentas malam Senin. Nah itu tergolong langka ya, dan itu juga kita harus persetujuan sama teman-teman semuanya. Dan biasanya yang tampil itu nggak full, cuman 2 babak atau 1 babak, nah gitu. Kadang kita fleksibelnya gitu sih kalau untuk yang bukan weekend. Cuman kalau GWSM itu sebenarnya kita cuman bisa nerima di weekend gitu. Ulang Mas, ya udah nggak ada, udah tadi kok. Mas Yo, aku mau mondok ya. Selamat buat kamu yang mau mondok. Semoga di sana betah dan bisa menuntut ilmu dan menimba ilmu agama dengan baik, dan semoga bisa bermanfaat untuk di kehidupan ini. Gak kerekam Mas Yo, ya udah ntar minta yang lain. Pentas di Demak kenapa tadi? Cepet banget soalnya komennya. Itu yang di Ambarawa besok malam Minggu ya. Di Kampung Rawa. Di Kampung Rawa. Pekalongan bagian mana? Pekalongannya tuh bagian mana ya? Saya tak cek guys. Pekalongannya tuh daerah Kedungwuni, yes. Kedungwuni Pekalongan. Itu ntar di tanggal 14 Juni malam, siang, itu siang. Ntar nggak tahu dari GWSM berangkat jam 3 pagi atau jam 4 pagi, kita kurang tahu ya, karena ini pentasnya siang dan full babak. Dan kalau siang kan pentasnya kita harus mulai jam 1 tuh, sedangkan Magelang ke Pekalongan tuh kalau aku lihat map kayaknya 4-5 jam sih. Jadi jangan sampai ntar kemepetan terus kita kurang prepare. Sebenarnya kemarin di Demak itu kita nyasar di jalan ya, dan itu kita termasuknya terlambat sebenarnya. Jadi semua tuh buru-buru. Kita tuh GWSM berangkat dari base camp itu pas kemarin ke Demak itu sekitar jam 3 sore on time. Kita berangkat kan. Kita berangkat, ada aja itu di jalan itu yang jadi penyebabnya. Ada yang bisnya kurang angin, ada yang nyasar dan lain-lain, dan ya itu akhirnya kita sampai di lokasi itu, aku hitung ya, itu 5 jam sih perjalanan total. Nah sampai lokasi kita kayaknya jam 8 sampai lokasi, terus kita langsung nata gemelan, langsung cek sound, yang di belakang juga langsung nyelesain riasnya, ganti baju, dan itu gila deh, itu cepet banget guys. Kita kan nggak mau ya yang terlambat parah gitu kan. Sebisa mungkin jam 9 kita harus mulai, dan ya akhirnya kita bisa pentas tuh kemarin jam 9 lebih seperempat ya, karena kita cek sound dulu, dan cek sound itu emang merluin waktu yang agak lama. Itu
ya demi kebaikan sepanjang pentas ya. Karena nah jadi gini guys, banyak yang kadang kan gini ya, tim GWSM tuh kita datang keadaan penonton tuh udah banyak, padahal kita baru aja datang, baru aja nata gamelan. Nah itu penonton udah banyak banget. Terus pas habis nata gamelan kita ganti kostum, langsung cek sound kan. Nah cek sound itu sebenarnya kita butuh waktu sekitar 15-30 menit. Cuman kadang ada penonton yang nggak ngerti kalau itu tuh normal gitu loh. Kalau sebelum pentas kan memang gitu, harus cek sound dulu, harus benerin ya kayak volume kendang tuh gimana, kurang gimana, drum tuh volumenya seberapa, terus harus settingannya gimana. Nah itu kan sebenarnya butuh waktu. Dan kadang banyak penonton juga yang nggak ngerti itu, mungkin nggak sabar ya karena saking excitednya pengen segera nonton. Nah akhirnya mereka tuh kayak teriak itu gitu, padahal itu normal guys. Kalau kita nggak gitu ntar gimana musiknya, nggak sinkron, ntar takutnya keyboardnya kegedean, ntar kendangnya nggak denger, takutnya ntar keyboardnya kekecilan, ntar pemain yang lain nggak denger. Jadi kayak gitu tuh normal. Jadi kalian tuh mohon bersabar ya kalau nonton ya. Dan emang itu ya sebenarnya kita nggak nyalain juga ke penonton, karena mungkin penonton tuh nunggunya mereka tuh dari sore. Contoh kemarin pas kita pentas di Kulon Progo itu ternyata dari sore itu penonton udah duduk untuk nyari lokasi paling depan. Jadi mereka tuh benar-benar dari sebelum maghrib sampai GWSM tuh akhirnya datang, sampai kita itu selesai nata alat, dan mulai itu sekitar jam 9. Bayangin, padahal acara itu mulai jam 9 tapi penonton itu udah datang dari mungkin jam 5, jam 6 sore ya gitu. Jadi aku soalnya lihat postingan di TikTok itu banyak yang nunggu-nunggu, yang duduk, yang karena kepengen duduk paling depan, pengen nonton paling depan gitu. Jadi aku harap untuk besok lagi kalau pas kalian nonton GWSM langsung ya, nonton secara langsung pas kita lagi cek sound, kalian mohon bersabar. Itu normal kayak gitu, memang semua kesenian juga kayak gitu, semua harus butuh cek sound. Jadi yang sabar ya. Tuh. Dengerin guys ya, dengerin. Soalnya kan alat musiknya GWSM kan juga banyak kan, nggak cuman beberapa. Kalau alat musiknya cuma 3 atau 2 mah cepet. Kita kan banyak, ada saron, ada demung, ada gamelan Bali juga, bende, gong, gitar, 2 keyboard, bass, kendang aja kita ada 3, jaipong, ciblon, sama yang pakai pad, yang pakai DTX digital itu juga pakai. Dan itu nyinkroninnya juga emang agak lumayan lama sih. Tapi kemarin untuk penonton yang di Demak luar biasa banget, karena mereka bisa tertib juga, semuanya duduk. Dan aku tuh benar-benar keinget waktu kita pentas di Kulon Progo. Dan akhirnya Demak bisa kayak gitu, itu keren banget sih. Apalagi besok di pentas GWSM selanjutnya bisa dibuat kayak gitu, pasti keren sih. Mungkin kayak besok kita pentas di Ambarawa, atau kita pentas di Pekalongan, atau di tempat lain. Kalau dibuat duduk kayaknya lebih nyaman, soalnya yang belakang juga bisa nonton, terus yang di depan juga tetap bisa nonton dan nyaman juga karena duduk kan. Ya mungkin kalau mau pengen joget ya bisa joget tipis-tipis, duduk sambil tanya ke atas atau gimana. Ya nggak tau lah guys, itu kadang juga faktor daerah ya, nggak semua daerah itu sama. Tapi kalau dibuat gitu bagus. Kapan liburan ke Gunung Kidul? Kita udah kepengen banget liburan ke Gunung Kidul. Apalagi aku tuh lagi penasaran sama sambal beser. Oh ya, kemarin pas sebelum kita pentas tuh ada fan dari Gunung Kidul juga guys. Dan aku tuh ngomong ke dia kan, kalau sambal beser ada nggak
sekarang, maksudnya kita harus nunggu musim nggak gitu kan. Dia mah nawarin belalang aja mas, yuk belalang goreng aku ada. Ya belalang goreng aku udah pernah makan, cuman yang beser itu aku belum pernah makan, jadi pengen. Sambal beser itu sambal tapi dicampur serangga kayak kecil-kecil gini loh, dan katanya tuh rasanya seger gitu. Jadi ya makanya aku penasaran. Apa ya, aku tuh termasuk orang yang penasaran sama makanan. Kayak kemarin pas kita ke Palembang, ke Bali, kita keliling Jawa Timur, itu juga kan aku paling tak cari makanan khas tradisionalnya situ. Jadi kayak penasaran, wah rasanya gimana ya, rasanya gimana ya. Mas Yo kapan ke Bali lagi? Kepengen banget sih, kepengen banget. Kayaknya mungkin habis pentas ke Ambarawa, mungkin sih. Ceritain kronologi apa ya, barusan nggak kelihatan. Oh ya, aku juga ngomong lagi guys, buat kalian besok lagi ya, mungkin kalian yang nonton video ini dan ke depan rencana menonton GWSM, tolong bareng-bareng kita amankan transit atau tempat ganti GWSM ya, karena sejauh ini tuh aku kasihan banget sama panitia, karena mayoritas itu penonton kan ada yang nonton di depan panggung, ada juga yang mereka nungguin di transit atau ruang ganti guys. Nah itu kadang kan setiap tempat beda, ada yang transitnya tuh aman, maksudnya aman tuh tertutup banget, sama yang nggak terlalu aman. Contohnya misal kita main di lapangan kan biasanya transitnya cuma pakai tenda terus ditutup kain kan. Nah itu kalau nggak dikasih barikade atau pembatas, kadang tuh panitia tuh jagainnya jadi apa ya, jadi agak ekstra gitu loh guys. Sedangkan aku lihat selama ini tuh, aku juga sering ngomong ke yang undang GWSM untuk ngamanin bagian transit, karena mayoritas penonton GWSM tuh kepengen juga ngelihat pemain kita tuh lagi ganti baju atau aktivitas apa di transit. Nah itu yang kadang penuh, dan kadang itu apa ya, contoh nih, misal kita lagi pentas terus udah selesai kan, nah kita kan mau nurunin gamelan dari atas panggung ke truk. Nah itu kan biasanya ngelewatin jalan di transit itu, mau ke arah ke truk. Nah itu kadang kan udah penuh dengan penonton juga yang kepengen berfoto atau kepengen apa yang mungkin nyapa atau gimana. Nah itu sebenarnya kita udah siarin ya di akhir pentas GWSM itu, sebenarnya kita nggak ngelayanin foto satu-satu ataupun yang kayak di belakang transit gitulah. Pokoknya kita tuh sebenarnya udah nggak ngelayanin itu, kita cuman ngelayanin sesi foto itu pas kita semuanya masih di atas panggung di akhir acara. Jadi selain itu, selain yang di atas panggung, sebenarnya tim GWSM tuh nggak bisa nerima foto, dikarenakan ya pasti yang pertama nanti kita nggak bisa istirahat nih, yang kedua kita tuh keadaan capek banget. Kemarin aja banyak yang tumbang guys, total ada 3 orang yang tumbang kemarin ya, karena emang kecapean banget. Ditambah kita juga kepengen ada space buat istirahat ya kayak tadi sih, intinya buat istirahat, dan kita nggak kepengen aktivitas kita tuh terganggu. Contoh soal ya, misal kita mau ini nih, mau naruh gamelan ke truk, nah itu kadang banyak yang teriak nih, foto mas, nah, sampai narik atau apa. Nah padahal kan kita udah umumin dan kita udah nyediain waktu untuk kalian foto atau nyapa fan itu di akhir acara sebelum kita bongkar itu. Nah cuman kadang kan masih ada tuh yang di belakang, dan juga kemarin sebenarnya pengamanan sudah bagus sih, cuman akhirnya penonton tuh masuk semua. Terus mereka itu sampai narik Isal tuh sampai luka ya guys. Kemarin tuh Isal tuh luka di bagian sini, itu kegores, sama di jari-jari ini juga merah-merah, terus wajahnya ketarik, hidungnya ketarik, semuanya ketarik lah pokoknya. Nah itu jadi gimana ya, jadi kita nggak nyaman kalau di transit kayak gitu keadaannya.
Kita kan udah capek pentas ya, ya paling enggak kalian juga bisa menghargain kita. Kita juga pengen istirahat, kita kepengen beres-beres juga, dan kita juga pengen cepet-cepetan pulang biar pulangnya nggak kepagian atau kemalaman gitu. Jadi mungkin buat kalian besok lagi kalau GWSM pentas, sesi foto itu hanya ada di akhir acara pas bareng-bareng di atas panggung. Nah itu doang. Selain itu di transit kita nggak bakalan nerima foto bareng kalian karena itu udah waktunya kita istirahat dan persiapan pulang. Itu ya, itu untuk perhatian yang nonton di lapangan, yang nonton langsung GWSM. Iya, kasihan Isal juga. Apalagi kan gini ya, di transit itu kan kadang banyak tuh fan yang penonton yang sampai dibuka kelambunya atau kainnya, padahal kita kan keadaan lagi buka-buka gini guys, dan itu gimana ya, dilihat kan kita juga malu, apalagi yang lihat kan cewek juga. Nah itu, jadi kita tuh sebenarnya di transit kepengen privasi, karena itu memang space untuk pemain untuk ganti baju, istirahat dan persiapan apapun itulah. Nah kita tuh kepengen please ke kalian, tolong kondusif, bisa bareng-bareng lah mengamankan transitnya GWSM gitu. Mungkin bisa dimulai dari besok ya, jadi saling mengingatkan satu sama lain. Buat kalian nonton live ini, ntar kalian bisa cerita atau share ke teman-teman kalian besok untuk bareng-bareng jaga keamanan transit deh gitu, saling mengingatkan biar tidak ada tragedi kayak kemarin. Soalnya Isal luka-luka sini sampai merah-merah karena dicakar, kan ada kan di TikTok itu sampai Isal digendong sama panitia karena harus ngelewatin kerumunan itu, dan semuanya ya kepengen megang-megang, narik-narik Isal, cuman kan juga kasihan kalau kayak gitu guys. Ditakutkan ntar malah kita nggak bisa pentas lagi dikarenakan alasan keamanan. Nah itu lama-lama bisa gitu. Ya pasti gini ya, memang aku ya juga senang dengan antusias penonton yang rame, yang seru, yang teriak-teriak. Aku tuh itu jadi energi tersendiri buat kita. Jadi buat GWSM tuh energi tersendiri ketika banyak yang nonton, terus banyak yang mendukung, banyak yang mensupport, banyak yang teriak, banyak yang manggil, itu kita senang banget. Kita senang banget. Cuman ada momen ketika kita juga kepengen istirahat guys, gitu, kayak di transit gitu, kita pengen istirahat, pengen tenang dulu sebentar gitu kan. Kemarin tuh banyak yang tumbang, kemarin tuh yang tumbang Pipin, Lucky, sama siapa sih, 3 orang kok. Kalau Lucky itu dia nggak sadarkan diri ya, setelah dia turun anak lanang itu dia di belakang udah pingsan sampai kita naikin ke atas mobil, tapi sampai rumah udah sadar sih. Cuman emang karena saking capeknya mungkin ya, karena juga perjalanan jauh, belum istirahat juga. Oh sama Rasel, aku mah kurang tahu. Dundu Rasel, oh ya. Oke. Sebentar ada paket guys. Pari? Oh ya, wis pari. Oktober pentas di mana Mas? Udah ada. Oh ya, aku juga mau ngomongin ke kalian, buat kalian yang kepengen bareng-bareng seru-seruan di acara meet and greet GWSM lagi, ntar di bulan Oktober kita ada meet and greet juga ya. Tanggalnya tuh tanggal 18 Oktober 2026, hari Minggu siang. Ntar kita bakal seru-seruan bareng kalian. Ini nggak dibuat
3 sesi ya, jadi cuma 1 sesi aja dan itu full 2 jam acaranya guys. Jadi buat kalian bisa daftar nanti, daftarnya kayaknya adminnya itu siapa sih ya adminnya kemarin, atau bisa di Sanggar. Nah kalian bisa datang di Sanggar, kalian bisa nemuin Iyo atau Ridwan atau Pahri. Mereka udah bawa ini sih tiket, udah bawa, nyiapin semuanya lah. Jadi kita ntar di acara itu bakalan mentasin gedruk, ntar kita juga bakal ngeband, kita bakal kuis-kuis, kita bakal main game sama kalian seru-seruan. Ntar di tanggal itu ya, tadi Oktober, tanggal 18 Oktober. Nah kita bakal seru-seruan, full tim GSKY, juga tim gedruk. Ntar kita nampilin ada Deswa, Alvin, Alip, Kevin, dan teman-teman yang lain. Eksklusif ntar guys, itu kita di kafenya itu kafenya Senjakala di Bandungan Magelang. Nah buruan buat kalian sebelum kehabisan tiketnya. Buat kalian yang belum tahu kafe Senjakala itu yang ada kok di TikTok GWSM, yang pas kita lagi makan bareng pas habis pentas Kamarogan pertama. Nah itu ntar kalian bisa cek deh. Galang jarak ya yang jauh mungkin mohon maaf, next time mungkin bisa diadain ke kota kalian. Gak bisa undang Isal, soalnya kan lagi ada acara berduka guys, neneknya meninggal. Minta doanya aja ya. Emang siapa sih guys yang live? Aku nggak tahu soalnya. Pipin emang lagi live. Cerita ini Seno ikut Kamarogan. Nah itu tuh Seno aku masukin Kamarogan karena emang kondisinya itu member Kamarogan tuh ada yang berhalangan. Contoh Aan itu neneknya juga meninggal, jadi nggak bisa ikut pentas, ditambah Najib kakinya sakit. Aku tuh sebenarnya mau masukin Boy, cuman Boy kan belum bisa ya, aku suruh latihan, dia juga belum hafal-hafal, makanya aku tuh cepet-cepet langsung masukin si Seno, karena biar Kamarogan tuh formasinya bisa lengkap gitu. Jadi aku masukin Seno kemarin ya. Apakah Seno itu permanen di Kamarogan apa enggak, nah ditunggu aja ya guys ke depannya. Oh ya, kita juga udah mulai persiapan produksi kaos Satria Kamarogan original GWSM ya guys. Entar ditunggu desainnya, ditunggu nanti foto produknya. Kalian tunggu nih, ini original Satria Kamarogan GWSM. Ntar kalian bisa order. Siap. Bisa COD nggak Mas Yo? Coba ntar kita lihat ini ya, toko kita, soalnya kan toko online kita tuh udah lama nggak diaktifin, kita cuman ngelayanin offline aja udah banyak diborong, jadi stoknya tuh cepet habis guys. Kadang kita nyiapin 200-400 itu cepet habis banget, kadang cuma 2 hari habis, makanya bingung juga kan. Kok Sowi ada di mana? Lagi pada libur, soalnya ini hari Senin. Jual apa aja Mas Yo? Jual kaos Kamarogan yang baru, yang original. Ada lengan panjang tuh nanti
kalian bisa pakai ini ya guys, tambahan itu apa sih namanya, mindset atau apa sih, karena mayoritas kan ntar yang beli nggak semua pakai panjang kan. Kalau kita nanti nyetok panjang nanti jarang kejual juga nggak kepake ya, deker ya bener. Makan Mas Yo? Ya tadi udah makan barusan. Episode 8 kapan bakalan agak delay ya tayangnya, agak mundur karena emang kita lagi banyak liburnya. Soalnya ini mau Idul Adha. Guys, aku juga mau ngomong ke kalian nih. Ini apa ya? Ini tiba-tiba muncul di pikiran aku nih. Gini ya guys, dengerin baik-baik ya. Kalian kan udah sebegitu sayangnya sama member GSKY ya, GWSM, Srotop, Kusuma Waira, Y2K. Kalian kan semua udah pada kenal dengan mereka. Ada juga yang mungkin yang mendalami karakternya maupun kehidupannya sehari-hari. Kalian ngikutin banget apa yang dia lakuin, entah itu di konten atau enggak. Ya mungkin ada yang jadi idola kalian gitulah. Tapi gini ya guys, aku ngomong ini ke kalian bukan berarti bakalan terjadi atau apa, enggak. Aku cuma pengen ngomong ke kalian, suatu saat nanti jika adalah salah satu member GSKY ada yang keluar atau dikeluarkan oleh manajemen karena mungkin 1-2 kesalahan yang entah itu nanti bisa disebutkan atau tidak. Nah itu aku mohon ke kalian untuk maksudnya jangan dibuat terlalu dibesar-besarkan ya. Ini kita ngomongnya cuman buat ini aja sih, persiapan ya. Aku jangan sampai hal itu terjadi sih. Cuman kita kan ngeliat kayak yang kemarin, maksudnya mungkin member GSKY yang dikeluarkan dari manajemen karena 1-2 faktor. Nah akhirnya kan rame di mana-mana ya. Yang namanya kaget itu pasti, yang namanya shock itu pasti. Tapi setiap manajemen itu kita punya peraturan, dan ketika peraturan itu dilanggar, kita sebenarnya udah ngasih kayak 1 kali peringatan, 2 kali peringatan, 3 kali peringatan. Cuman ketika itu sudah melampaui, nah itu biasanya dari manajemen juga harus mengambil tindakan tegas karena demi kebaikan bersama. Dan juga kita nggak kepengen tuh member yang lain juga terinspirasi atau ikut-ikutan buat ngelakuin hal yang sama. Nah ya ini aku ngomong kayak gini, moga-moga ke depan nggak ada sih, cuman aku kepengen ngomong ke kalian aja. Moga-moga aja yang pertama hal itu nggak pernah terjadi dan nggak akan terjadi. Tapi kalau suatu saat terjadi, ya kalian mungkin kaget atau shock, mungkin ya itu wajar ya, karena kita kan sama-sama bareng tuh. Cuman kalian juga harus ngertiin kalau mungkin member tersebut punya kesalahan yang sudah tidak bisa ditoleransi oleh manajemen, makanya mau tidak mau harus diberhentikan gitu. Jadi ini untuk antisipasi buat kejadian yang kayak kemarin-kemarin ya, mungkin ex member GWSM yang akhirnya keluar terus jadi rame kan, jadi heboh. Nah mungkin ke depan biar kalian tuh ngerti keputusan dan juga menghargai keputusan dari manajemen juga, intinya gitu guys. Nah aku harap kalian ngerti ya yang aku omongin ini maksudnya bagaimana. Aku kira ya banyak yang nonton dewasa juga sih, nanti bisa mencerna omonganku ini. Ya semoga nggak ada, semoga nggak ada, jangan gitu Mas Yo ya. Yang namanya manajemen kita kan juga dalam artian tanda kutip kan kita juga bekerja ya guys, kita semua ada peraturan. Dan aku tuh kadang gini ya, kita itu lebih ini loh guys, kita itu sangat menjunjung tinggi yang pertama kerjasama, gotong royong, terus kekeluargaan,
terus menjunjung tinggi peraturan sama attitude. Nah, kalau dari beberapa poin tadi ada yang gagal, misal nih, ambil contoh gini lah. Misal Dino ya, Dino udah bagus aktingnya, udah bagus kerjanya, terus rajin juga mungkin ya. Tapi kalau attitude-nya kurang baik, nah itu bisa jadi nanti faktor Dino itu diberhentikan dari manajemen. Ini contoh loh ya, contoh, kalian jangan langsung ini berkesimpulan Dino kenapa enggak, Dino enggak kenapa. Amit-amit Mas Yo, iya amit-amit sih. Ya ini cuman buat persiapan aja ke kalian besok, biar kalau suatu saat nanti terjadi, nah kalian bisa menghargai keputusan GWSM. Soalnya kan sampai sekarang aku tuh ngelihat masih banyak komentar yang kayak seruan dulu, seruan sama ini, seruan sama itu. Nah, tapi kan kita juga ada keputusan di dalam manajemen. Jadi memang menjadi ketua itu sulit ya. Kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Nggak semua orang itu bisa suka dengan keputusan seorang ketua. Tapi bagaimanapun juga, ketua itu juga harus mengambil tindakan tegas demi keteraturan. Bayangin aja ya, jika suatu organisasi atau kayak grup, kalau di GWSM ya grup kan, grup kesenian gitu kan, kalau ketuanya itu tidak tegas, nah atau ibaratnya apa ya, menormalisasi sebuah kesalahan, itu dampaknya bakalan buruk ke depan. Ngebiarin anggotanya malah lebih terjerumus, lebih salah lagi, dan itu juga bakalan ngajarin yang lainnya juga bakal ikutan kayak gitu kalau nggak dihentikan. Sepakat kan? Ya. Paham Mas Yo? Ya makasih banyak. Ya aku tahu nih rata-rata penonton juga udah dewasa pikirannya. Nah jadi aku mulai hari ini, mulai detik ini aku udah ngomong ke kalian, apapun nanti keputusan dari manajemen GWSM soal entah memberhentikan member atau bagaimana, mohon untuk kalian bisa nerima ya. Mungkin awal-awal kalian nggak bisa nerima, ini apa sih masalahnya, tapi percaya guys, semua yang kita lakuin di manajemen itu udah yang terbaik lah. Kita udah memikirkan matang-matang kenapa diberhentikan, terus alasannya apa ya, walaupun ada beberapa yang diprivasi, ada beberapa yang dijelaskan, tapi itu udah menjadi keputusan kita gitu. Paham Mas Yo? Kenapa sih nggak dijawab yang apanya? Sepakat? Ya terima kasih. Siapa emang Mas Yo? Ya ini belum ada, maksudnya kedepannya jika ada. Jenang kula kowe aja lali, marang aku iki ya Kang Mas. Jenang kula bunga susah. Jenang kula kowe aja lali, marang aku iki ya Kang Mas. Nalikane nandang susah, sapa sing ngancani,
Desamono aku tetep tresno lan tetep setia ya Kang Mas, dereng nate gawe gelo lan gawe kuciwa. Tuh lagu yang sering kita nyanyiin dulu di Gedruk GWSM, judulnya Jenang Gula. Itu favoritnya si Sultan sama aku sih, aku paling seneng lagu itu. Neng saiki bareng mukti kowe konjur malah lali marang aku. Sithik mesti nesu terus ngajak padu. Jongono aja ngono. Sip, ngerti King, thank you. Kronologi apa sih, aku nggak bisa baca ini, cepet banget soalnya. Ceritain anak kesenian, ceritain siapa? Enak banget suaranya, wah, merusak dunia, bukan merdu tapi merisak dunia. Kronologi Najib, tadi udah cerita kan kronologi Najib tuh. Dino, nah apa ya, aku mau cerita apa sama Dino ya. Dino itu member GWSM yang deket banget sama aku karena kebetulan kita satu tim. Dan Dino tuh orangnya ringan tangan, dia tuh sama kerjaan peka banget. Aku butuh apa dia bantu. Dan aku tuh nggak nyangka guys, aku tuh dulu pertama kali ketemu sama Dino tuh, emang Dino mungkin apa ya, aduh mau cerita bingung nih. Aku kayaknya udah ceritakan dulu, Dino tuh dulu kalau di bahasa Jawa itu, kalau bahasa Jawa itu dia nggak tahu bahasa dulu sama aku. Cuman habis nggak tahu, cuman sehari itu aja sih, pas kita pertama ketemu, pas pertama kita interview tuh dia pakai bahasa Jawa nguku dulu. Tapi setelah itu nggak tahu kenapa ya, di hari kedua kita ketemu dia udah bahasanya halus, udah pakai bahasa kromo. Dan sampai sekarang dia itu bahasanya ya kromo terus. Dia tuh orangnya lucu, suka guyon, suka bercanda. Terus sama Mas Ado deket banget, guyonnya kadang udah yang kayak gimana ya, ya namanya satu tim kan. Memang Mas Ado umurnya lebih tua sama Dino lebih muda dari Mas Ado. Cuman yang namanya bercanda kan, yang pasti ya kalau nggak nyakitin hati ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kan juga sahabat, biar akrab gitu, biar pertemanannya bagus. Itu paling seru kalau guyonannya Dino sama Mas Ado sih. Saking deketnya mereka tuh guyonannya udah sumpah lucu banget. Apalagi kalau di mobil, gitu-gitulah. Kalau Dino sama aku baik banget. Aku tuh ya gimana, yang ngerasa ada kecocokan. Dia aku anggap adikku sendiri. Saking dia itu bisa dibilang setia, dia tuh bersyukur loh guys. Dia tuh bersyukur dengan apa yang diterima, dengan apa yang dia jalani sekarang. Bahkan dia tuh sampai ngomong kalau nggak nyangka bisa di posisi ini, bisa bareng-bareng sama kita, bisa ngejalani hidup dengan cerita-cerita yang menyenangkan. Itu sih kalau Dino, dia orangnya bagus, baik. Dan aku tuh ya sama Dino tuh seneng banget lah. Akhirnya bisa satu tim, apalagi dia bisa bareng-bareng di sini. Cuman kadang soal kesehatan dia tuh kayak mudah masuk angin. Dia tuh mudah demam, mudah sakit. Jadi pernah dulu ini keluar merah-merah kan. Terus dia keluar dari kamar mandi langsung, Mas Yoyo gitu. Dia pertama kali yang dia panggil aku. Nah, aku langsung bantu dia, tanganin dia. Waktu aku sakit ini juga yang gantiin juga Dino sama Felix. Jadi Dino tuh ya udah bagus banget lah di sini, udah baik banget.
aku udah ngerasa terbantu, juga ngerasa seneng Dino ada di sini. Dan kehidupan dia juga udah berubah ya guys. Dulu kan dia apa ya, tanda kutip agak nakal mungkin ya, karena mungkin masih apa sih namanya ya kalau remaja itu, apa sih, lupa ngomong, masih labil. Nah sekarang di sini di GSM dituntun jadi lebih baik gitu. Bentar ya guys, aku ke kamar mandi bentar. Sudah kembali lagi. Hai kursi, halo juga. Maaf aku dari toilet. Aku tuh tadi buat susu nih, susu aku campur Coca-Cola, sekarang udah diminum semut, banyak semut, ya nggak jadi diminum deh. Terus siapa lagi ya kalau dari GWSM dulu ya, dari GWSM kan tadi Dino, terus Felix. Nah, kalau Felix orangnya dia tuh yang setiap hari tuh definisi niat kerja tuh Felix. Dia itu orangnya nggak mau nganggur, jadi dia tuh kepengennya gerak. Jadi bukan dulu ya, waktu kemarin dia di Serotop kan, kadang kan kosong nih, ada jam kosong di GWSM. Nah dia tuh malah bantuin Putra di galeri, bantuin Wawa, ngapain lah dia bantuin, apapun itu dibantuin semua. Apalagi kalau di GWSM kemarin juga pas aku sakit, dia yang selalu ganti perban, sampai aku tuh manggilnya sekarang apa, Dokter Felix. Aku manggil Felix itu Dokter Felix karena dia emang benar-benar perhatian dan niat kerja banget. Dia juga pernah ngomong ke aku kalau dia tuh paling nggak bisa kalau diem, dia kepengennya gerak, kepengen kerja ya. Jadi emang ya aku syukur alhamdulillah sih, maksudnya di GWSM kita nemuin member dengan perilaku yang baik dan juga effort kerja yang baik juga gitu. Kalau siapa lagi nih, Isal ya, ini banyak yang Isal nih. Kalau Isal tuh orangnya dia, ini POV aku ya, masih POV dari sudut pandang aku. Kalau Isal tuh dia orangnya ramah, baik, terus murah senyum, terus apa ya, gimana ya, pokoknya overall dia itu menghormati orang yang lebih tua, sering bercandanya tuh aku apal banget kalau Isal tuh, apalagi kalau di konten ya, dia itu pasti modelnya tuh numbalin orang lain. Nah itu ciri khas Isal kalau di konten. Kalau enggak, dia tuh kadang buat cerita yang intinya kita itu biar nurutin kemauan dia. Nah gitu kalau di konten ini, kalau masih lucunya dia gitu kalau si Isal. Terus sekarang dia lagi seneng ini ngerawat motor barunya. Aku juga senang dia banyak pencapaian. Ya pokoknya buat Isal pokoknya ramah selalu sama orang lain, walaupun sekarang posisi kamu ya udah di tahap seperti ini. Ya semoga aja Isal kamu tetap jadi orang yang humble, low profile,
selalu rendah hati, jangan kecewakan fan-fan kamu juga. Kalau si Isal sih dia lucu ya orangnya, mesti aku susah jelasinnya guys karena kalian nggak ngalamin, sedangkan aku yang ngalamin, tapi mau cerita tuh agak susah mendeskripsikannya. Kalau sama aku kadang aku kan bercanda sama Isal kan, nah Isal wah gue boten ngoten mas yo mas yo gitu. Atau gimana sih mau ngikutin, nggak bisa ya nadanya kalau Isal tuh. Dia orangnya juga nurut. Apalagi kalau sama Mas Ado lah, iya bener. Isal kalau Mas Ado, jadi banget sih, gong banget sih. Tuh udah kan Isal kan, itu dari POV aku ya. Kalau dari POV teman sejajar atau apa aku kurang tahu. Kalau Isal, soalnya kan Isal kebanyakan di sanggar, kalau aku kan kebanyakan di base camp, di rumah. Mas Boy, kalau Boy itu adalah salah satu member di GWSM juga yang bisa dibilang sekarang banyak kemajuan daripada yang dulu. Kalau dulu tuh dia awal-awal masuk tuh